Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwanu fid din rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengkaji agamanya, untuk mengaji sunnah Rasulnya, yang mana sunnah adalah penjelasan dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah sampai ke bab tayamum. Kita sudah sampai bab tayamum. Sahih? Hadis yang terakhir yang kita baca tentang apa? Tentang tayamum, bahwa tayamum itu adalah suatu kelebihan di antara 5 kelebihan yang dimiliki atau 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia. Beliau berkata, qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarragtu fis sa'idi kama tatamarragud dabah. Thumma ataitu an-nabiyya fadzakartu lahu dzalik faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadihi al-arda darbatan wahidah thumma masaha asy-shimal 'ala al-yamin wa dhahiru kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Muslim. Ini merupakan kisah yang dialami oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menjalankan suatu tugas. Ba'atsani fi hajatin, menjalankan suatu tugas yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajnabtu. Nah, ketika itu dia junub. Ketika sedang menjalankan tugas, ia junub. Falam ajidil ma. Ammar bin Yasir tidak mendapatkan air untuk digunakan mandi. Falam ajidil ma. Fatamarragtu fis sa'idi kama tatamarragud dabah. Kemudian saya berguling-guling di tanah. Ammar bin Yasir ketika tidak mendapati air, ia berguling-guling di tanah. Dengan maksud apa? Dengan maksud bersuci, sebagai pengganti tanah. Kenapa? Rasulullah sebelumnya telah berkata bahwa tanah itu adalah suci dan menyucikan. Namun belum sampai kepada Ammar bin Yasir bagaimana tata cara seseorang harus bertayamum, sehingga ia pun akhirnya berguling-guling di atas tanah tersebut. Supaya apa? Supaya seluruh badannya itu terkena tanah. Dikiaskan seperti mandi, seluruh air harus sampai ke seluruh sekujur tubuh kita. Tsumma ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik. Nah, setelah ia kembali bertemu Rasulullah, ia ceritakan semua hal yang
ia alaminya tersebut. Ia ceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti ini, seperti ini. Lalu apa jawaban dari beliau? Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun berkata, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Setelah mendengar kisahnya, Rasulullah berkata, sesungguhnya cukup bagimu untuk seperti ini dengan menggunakan tanganmu. Kemudian beliau menepukkan tangannya ke tanah sekali tepukan. Kemudian mengusap tangan kiri dengan tangan kanan juga dengan tangan kiri, kemudian mengusap wajah. Jadi telapak tangan sampai pergelangan itu diusap beserta wajah. Hadis muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Ini menunjukkan apa? Bahwa antara hadas besar dan hadas kecil dalam menggunakan air memang berbeda. Ketika kita menggunakan air, maka kita harus mandi dalam hadas besar, dan ketika ada air kita cukup berwudu ketika hadas kecil. Sedangkan dalam kondisi kita tidak mendapatkan adanya air, tata caranya tetap sama. Cukup kita usap wajah dan telapak tangan kita saja, sebagaimana di dalam ayat fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi ayat ini tidak hanya membahas tentang hadas kecil saja, tetapi juga berlaku untuk hadas besar, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW ini, bahwa bersuci dari hadas besar bila tidak mendapatkan air itu sama, cukup dengan mengusap muka dan juga telapak tangan. Di dalamnya juga terdapat faedah bahwa seorang muslim apabila mendapati peristiwa atau mengalami suatu hal yang ia tidak tahu hukumnya, ia juga tidak tahu harus bertanya kepada siapa, maka boleh baginya untuk berijtihad, menentukan pilihan berdasarkan ilmu yang sebelumnya telah ia dapat, menggunakan akal pikirannya untuk mengetahui kira-kira yang mana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam ketika saya menghadapi peristiwa tersebut. Nah, ditunjuk dari mana? Kita lihat Ammar bin Yasir, ketika beliau tidak tahu harus bagaimana ketika junub sedangkan tidak mendapatkan air, ia langsung berijtihad. Dan ijtihadnya mengantarkan dia atau menyuruhnya dia untuk berguling-guling di tanah. Dan Rasulullah SAW memakluminya dan tidak memerintahkannya untuk mengulangi lagi. Tidak memerintahkan untuk mengulangi sholat yang ia kerjakan dalam kondisi bersucinya dengan cara bergulung-gulung. Faedah berikutnya adalah apabila kita yang tadi setelah kita mendapati suatu peristiwa yang membutuhkan ijtihad, yang seharusnya kita tanya kepada ahlinya, tapi kita juga tidak bisa bertanya kepada ahlinya ketika itu, kondisi yang sangat mendesak, tidak bisa ditunda lagi, kita harus berpikir bagaimana jalan keluarnya. Nah, di situ kita boleh berijtihad, mencari jalan keluar sendiri. Namun ketika sudah dimungkinkan untuk bertanya, untuk mencari ilmunya, maka apa? Kita harus
mempertanyakan permasalahan itu kepada ahlinya. Seperti yang di dalam kisah ini, bagaimana Ammar bin Yasir setelah melakukan ijtihadnya, ia kembali ke Madinah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Supaya apa? Kalau benar, supaya hati kita itu tenang dengan apa yang telah kita putuskan, keputusan yang telah kita ambil. Apabila ada salah, supaya bisa dibenarkan kesalahan tersebut. Ya, misalnya ini, kita tiba-tiba mendapati sesuatu keluar dari perut kita atau dari kemaluan kita tanpa kita mengetahui apakah itu. Bendanya bukan air kencing, bukan juga air yang lainnya, kita tidak tahu sama sekali. Misalnya batu keluar. Ya. Mungkin enggak? Mungkin saja ada namanya penyakit kencing batu. Bagaimana hukumnya? Ketika itu kita tidak tahu dan tidak bisa bertanya. Nah, di situ kita boleh beristihad semampu kita. Nah, ini kemungkinan hukumnya sama dengan air kencing sehingga saya harus berwudu, kemudian berwudu. Nah, nanti ketika sudah tahu, sudah bisa menghubungi, bisa bertemu dengan orang yang lebih memiliki ilmunya, kalian tanyakan permasalahan tersebut. Ntar apabila kalian sudah besar, nanti kalian akan menemukan berbagai macam persoalan yang mana hal itu membutuhkan penyelesaian dengan cepat. Harus diselesaikan dengan cepat dan tidak bisa ditunda. Nah, disitulah kalian harus berpikir menggunakan ilmu-ilmu antum yang setelah antum pelajari sebelumnya, berijtihad dengan itu semua. Ini dalam kondisi terpaksa berijtihad apabila dan kalian mengamalkan hasil ijtihad kalian tersebut sampai nanti kalian bisa bertanya kepada ahlinya dan menanyakan hal tersebut kepada ahlinya. Ingat, hal ini berlaku ketika antum sedang dalam kondisi terdesak, permasalahan tersebut tidak bisa ditunda penyelesaiannya. Seperti dalam hadis Ammar bin Yasir ini, sholat itu waktunya terbatas. Saya enggak sholat sekarang, waktu sholat hilang. Saya telah kehilangan dua hal. Tidak bisa wudu, tidak bisa juga dapat sholat tepat waktu. Mending saya berijtihad bagaimana saya bertaharah, kemudian menjalankan sholat sehingga saya menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada saya. Apabila nanti disuruh mengulangi, ya apa susahnya mengulangi. Tapi di sini Rasulullah berkata apa? Rasul menunjukkan tata caranya tanpa beliau memerintahkan untuk mengulangi apa yang telah ia lakukan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, itu tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih, tapi lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Sedangkan di lafadz Imam Bukhari ada tambahan wadaraba, atau perbedaan redaksi, wadaraba bikaffaihi al-ardh wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian beliau menepuk dengan kedua tangannya tanah, wa nafakha fihima, kemudian meniupkan kedua tangannya, meniupkan debu-debu yang ada di kedua telapak tangannya. Baru setelah itu thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, setelah meniup debu-debu yang menempel, beliau mengusapkan ke wajahnya dan juga ke kedua telapak tangannya. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa janabah itu banyak sekali, ada banyak sebabnya. Salah satunya adalah dari mimpi basah, al-ihtilam. Mimpi basah ketika kalian sudah beranjak dewasa,
kemudian kok tiba-tiba menemukan kasurnya basah tanpa ada hujan sebelumnya, maka disitulah antum sedang mimpi basah dan antum diwajibkan untuk mandi dan juga menjalankan kewajiban-kewajiban seorang muslim dewasa. Sudah tidak boleh lagi meninggalkan namanya sholat, sudah tidak boleh lagi menunda sholat hingga keluar waktunya. Batas antara seorang dewasa dan anak-anak adalah al-ihtilam. Salah satu batas atau sebab seorang dinyatakan dewasa adalah ia telah mimpi basah. Dan saya yakin di antara antum semua ini 100% apabila tidak ada yang merasa kelainan, kalian semua sudah balik. Ada yang merasa belum? Ada yang belum balik? Ya, insya Allah semuanya sudah ihtilam. Terlebih lagi ada ulama yang menyatakan umur sekian-sekian berarti ihtilam tidak ihtilam dia sudah balik. Ada yang menyatakan berapa? Sekitar 15 tahunan. Nah, kemudian setelah kita berijtihad, kemudian kita bertanya dan ternyata jawabannya berbeda dengan hasil ijtihad kita, dan di sana kita menemukan jawaban sebenarnya, maka kita harus segera meninggalkan ijtihad kita sebelumnya yang ternyata salah tersebut dan mengambil pendapat yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada juga faedah secara bahasa, faedah lugawi. Ada faedah lugawi di sini. Apa itu? Al-qaul, qala yaqulu tidak hanya bermakna berkata. Qala yaqulu terkadang juga bisa dimaknai sebagai perbuatan. Sebagaimana Rasul berkata, "Innama yakfika an taqula biyadaika." Kamu cukup untuk antakula. Di sini menggunakan antakula bukan antaf'ala, bukan juga anta'mala, tetapi takula. Dan di sini tidak bisa kita maknai hal ini dengan cukup kamu berkata kepada tanah seperti ini seperti ini. Kenapa? Sehingga makna yang pas adalah jazakallahu khairan. Makna yang pas adalah bahwa al-qaul qala yaqulu itu juga bermakna berbuat. Sebagaimana al-fi'l itu juga terkadang bisa dimaknai dengan perkataan. Sedangkan dalam pembahasan tayamum sendiri, hukum-hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah cukup sekali satu tepukan itu sudah cukup untuk kita gunakan bertayamum. Satu tepukan saja itu sudah cukup untuk kita gunakan tayamum. Sudah sah tayamum kita dengan sekali tepukan. Berikutnya adalah sebagaimana di dalam Al-Quran yang wajib kita usap dengan tangan kita yang berdebu tersebut adalah wajah dan kedua tangan sampai ke pergelangan tangan. Memang di sana ada perbedaan ulama dalam menentukan berapa seharusnya seorang itu menepukkan tangannya. Ada yang berkata sekali berdasarkan hadis ini, ada juga yang menyatakan dua kali berdasarkan hadis yang lainnya. Ada juga yang berpendapat dalam mengusap tangan itu sampai ke siku-siku. Ada yang mengatakan cukup sampai pergelangan tangan sebagaimana hadis ini. Ala kulli hal, seringkali dalam permasalahan fikih ulama berbeda pendapat itu karena ada nas di dalamnya, ada dalil di dalamnya. Termasuk dalam mengusap kedua tangan.
Bagi yang mengatakan mengusap tangan itu sampai pergelangan tangan, itu salah satunya adalah berdalil dengan hadis ini. Sedangkan ulama lain ada yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. Ada yang menyatakan marfu' dan ada yang mengatakan itu mauquf. Ada yang menyatakan itu dikatakan oleh Rasulullah, ada yang mengatakan itu adalah ucapannya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dan rata-rata ulama mensahihkan hadis itu adalah pendapatnya Ibnu Umar. Hadis itu dikatakan oleh Ibnu Umar dan dijadikan sebagai madhabus sahabi. Sedangkan dari riwayat Bukhari kita bisa mengambil kesimpulan hadis tadi diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari ada tambahan wa nafakha fihima. Beliau meniup keduanya, kedua telapak tangan. Nah, itu menunjukkan apa? Bolehnya kita menipiskan debu yang menempel di tangan kita ketika kita ingin tayamum. Boleh. Misalnya debu yang ada di tangan kita ini sangat banyak, boleh kita tiup supaya menjadi lebih tipis. Itulah satu di antara syariat Islam yang menunjukkan atas kemudahan Islam. Air, terlebih lagi di Timur Tengah, itu merupakan barang yang berharga. Terkadang kita harus memang berhemat air di sana. Bahkan di Indonesia sekalipun masih ada tempat-tempat yang sangat kekurangan air. Dan Islam itu telah mengeluarkan solusi dari permasalahan tersebut. Dengan apa? Dengan disyariatkannya tayamum apabila kita tidak mendapatkan air. Sebab seorang boleh tayamum adalah satu, tidak mendapatkan air. Yang kedua, dia tidak dapat menggunakan air. Apapun alasannya, asal alasannya itu syar'i. Contoh, sakit, terluka, tidak bisa menggunakan air, maka dia harus tayamum. Atau misalnya di sekelilingnya itu banyak hewan buas. Sekeliling air itu terdapat hewan buas yang mana kita takut apabila kita mendekati air tersebut kita akan dimangsa hewan buas tersebut. Itu juga bisa menjadikan kita diperbolehkan, menjadi rukhsah kita diperbolehkan untuk bertayamum. Atau misalnya kita di medan peperangan atau sedang dikejar-kejar oleh perampok dan lain sebagainya. Misalnya ini tempat tertutup, di luar sana ada air, tapi di sana ada perampok yang sedang menunggu kita keluar. Apabila kita keluar, barang-barang kita diambil atau bahkan kita bisa dibunuh. Nah, dalam kondisi tersebut kita bisa diperbolehkan untuk tayamum. Pokoknya hal-hal yang menghalangi kita dari mendapatkan air itu bisa menjadi udzur untuk kita tayamum. Asalkan sebab-sebab itu tidak diperbuat dengan sengaja. Jangan sampai kita menyengajakan diri untuk membuat udzur supaya tidak menggunakan air. Berbuat tipu daya dalam permasalahan syariat itu tidak diperbolehkan. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini.
At-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahu Daruqutni wa sahhahal a'immatu waqfahu. Tayamum itu dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua itu untuk kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Ini hadis yang tadi kita singgung di awal, bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa tayamum itu dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk tangan. Dan ada ulama yang berpendapat mengusap tangan itu tidak cukup dengan sampai pergelangan tangan, tapi harus juga sampai siku-sikunya. Ada juga ulama yang hanya mensunnahkan saja. Sampai pergelangan itu adalah batas wajibnya, sedangkan sampai siku-siku adalah disunnahkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Nah, ada perbedaan ulama di situ. Apakah hadis ini marfu atau mauquf? Marfu sampai Rasulullah, sanadnya sampai Rasul, atau cuman sampai Ibnu Umar saja? Dalam artian Ibnu Umar yang berkata seperti ini. Yang mana yang benar? A'immah wa sahhahu a'immah. Ulama-ulama hadis menyebutkan hadis ini itu sahih apabila dimauqufkan. Hadis ini sahih berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini benar dikatakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan riwayat yang menyatakan hadis ini marfu itu hadisnya dhaif. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'id wudu'ul muslim wa illam yajidil ma' asyra sinin fa idza wajadal ma' falyattaqillah wa la yumissahu basharatahu. Rawahul Bazzar wa sahahu Ibnu Al-Qattan walakin sawabad Daruqutni irsalahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tanah itu adalah pengganti wudu seorang muslim. Wa illam yajidil ma' asyra sinin. Walaupun ia selama 10 tahun itu tidak pernah mendapatkan air. Sekalipun 10 tahun lamanya ia tidak mendapatkan air, ia tetap disyariatkan untuk bertayamum, tetap dibolehkan. Tidak ada batas maksimal dalam hal tayamum. Selama ia tidak mendapatkan air, maka dia boleh menggunakan tanah untuk bertayamum. Selama ada penghalang dari air, meskipun air itu ada, selama ada halangan untuk menggunakan air, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Hadis ini diriwayatkan Bazzar, disahihkan Ibnu Qattan. Kan tetapi walakin sawwabad Daruqutni irsalahu. Sedangkan Imam Daruqutni menyatakan hadis ini mursal. Wali Tirmidzi an Abi Dzar nahwuhu wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari tapi dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Hadis semisal dengan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akan tetapi sahabat yang meriwayatkannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, di sini ada beberapa faedah. Yang bisa kita ambil.
terjadi perbedaan ulama di dalam permasalahan apakah tayamum bisa mengangkat hadas atau tidak. Ketika kita bertayamum, apakah kita menjadi tahir? Apakah kita menjadi suci? Atau kita hanya diperbolehkan untuk menjalankan ibadah? Al-mubih, ada yang mengatakan tayamum itu hanya sekedar mubihun, yang menjadikan kita boleh melakukan ibadah semisal sholat dan membaca Al-Quran. Ada juga yang lain, ulama lain menyatakan tayamum itu mengangkat hadas sebagaimana wudu dan juga mandi. Nah, sehingga ulama yang menyatakan hadis tayamum itu hanya membolehkan ibadah, mereka mensyaratkan untuk menjalankan sholat wajib, tayamum itu harus dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Nah, misalnya waktu isya sebentar lagi dia tayamum, maka tayamum ini tidak sah untuk digunakan sholat isya, walaupun jaraknya mungkin cuma 1 atau 2 menit. Itu pendapat yang menyatakan bahwa tayamum itu hanya sekedar membolehkan seseorang untuk menjalankan ibadah, menjadikan sholatnya itu sah, tapi tidak mengangkat atau tidak mengangkat hadasnya. Sedangkan ulama yang menyatakan hadis ini tayamum itu mengangkat hadas, berarti sebelum atau sesudah itu sama saja. Dia mau bertayamum sebelum sholat atau sesudah itu sama saja. Ya lebih rajih bagaimana? Silahkan antum tanya kepada guru fikih antum masing-masing. Yang bisa kita ambil berikutnya adalah bahwa dari hadis ini kita bisa menyimpulkan batas satu-satunya tayamum adalah ia ketika mendapatkan air, atau ketika ia bisa menggunakan air. Misalnya ketika kita sholat dalam kondisi toharoh dengan tayamum, kemudian kita lihat di depan kita atau ada orang yang bilang di sana ada air, dan kita mempercayainya, meyakini bahwa dia itu sikoh, maka sejak itu kita harus membatalkan sholat kita. Kita batalkan sholat, kemudian berwudu. Sehingga informasi tersebut atau kita tahu bahwa di sana ada air, kita bisa menggunakan air, itu adalah pembatal di antara pembatal wudu, pembatal tayamum, meskipun kita sedang dalam kondisi sholat. Walaupun itu sudah sampai 4 rakaat, sebagaimana ketika kita misalnya sholat dalam kondisi wudu, tiba-tiba di rakaat keempat kita mendapatkan pembatal dari pembatal wudu. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis shalah wa laysa ma'ahuma ma' fatayammama sa'ida tayyiba fa sallaya thumma wajada al-ma' fil waqti fa a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a walam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah fadzakara dzalika lahu faqala
Faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah wajza'atka salatuka. Wa qala lil akhar lakal ajru marrataini. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Suatu ketika dua orang keluar, ada dua orang yang pergi safar. Kharaja rajulani fi safarin. Dua orang keluar untuk bersafar. Fahadaratis shalah. Tibalah waktu salat. Walaysa ma'ahum ma. Mereka tidak memiliki air. Mereka tidak memiliki persediaan air yang cukup untuk wudu. Fatayammama sa'idan thayyiba. Kemudian ia pun pergi atau ia pun bertayamum dengan menggunakan tanah. Kemudian salat. Tayamum, salat, kemudian melanjutkan perjalanan, dan ternyata sebelum waktu salat berikutnya tiba, mereka berdua mendapati adanya air. Mereka mendapatkan air. Mereka pun berselisih. Apakah kita harus mengulangi sholat yang sudah kita kerjakan dengan tayamum ataukah tidak? Mereka berselisih. Yang satu berijtihad, kita tidak harus mengulangi sholat kita karena sholat kita sebelumnya itu sudah sah, sudah selesai. Kita sudah bertakwa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkannya. Sedangkan yang lain berkata, tapi ini masih waktu sholat, kita masih bisa menjalankan sholat dalam kondisi yang suci dengan cara berwudu. Akhirnya yang satu ini berwudu dan mengulangi sholatnya. Dah, perselisihan sudah, biarlah. Kita itu masing-masing memiliki pendapat atau bisa berpikir sendiri-sendiri dengan dalil-dalil yang berada. Meskipun dalilnya sama, terkadang orang itu memiliki pendapat sendiri. Ayolah, dalam permasalahan fikih mungkin di situ ada ijtihadnya. Ya, tidak perlu saling membenci di situ. Akhirnya mereka setelah itu safarnya dilanjutkan. Ketika tiba kepada Rasulullah, ditanyakanlah permasalahan tersebut. Bagaimana Rasulullah pendapat yang benar? Saya atau dia? Disebutkan, setelah diceritakan, akhirnya Rasulullah berkata, untuk orang yang tidak mengulangi sholatnya, asabtas sunnah, kamu sudah benar. Wa ajza'atka sholatuka, sholatmu sudah dianggap sah. Sedangkan orang yang kedua, apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya? Lakal ajru marratain, bagimu dua pahala. Sholat yang pertama sah, dia mendapatkan pahala. Sholat kedua juga sah, dia juga mendapatkan pahala. Namun di sini tentunya bukan berarti pahala, dua-duanya bukan berarti pahala wajib. Di sana ada yang wajib dan ada yang pahala sunnah. Nah, itu tadi di antaranya faedah yang bisa kita ambil bahwa seorang itu bisa berijtihad, bisa menggunakan pendapatnya apabila dalam kondisi terpaksa dan tidak bisa bertanya kepada ahlinya. Nah, namun tadi sebagaimana kita garis bawahi di awal, ketika sudah sampai atau sudah ada sarana untuk bertanya, mencari tahu, maka disitulah kalian untuk wajib mencari tahu dengan bertanya kepada ahlinya. Berikutnya adalah yang bisa kita ambil, meskipun kita boleh berijtihad dan bisa jadi kita juga mentolerir orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam permasalahan fikih, namun yang harus kita yakini adalah yang namanya kebenaran dalam permasalahan ijtihad itu satu. Ada perbedaan pendapat dimanapun tempatnya,
bab apapun itu yang benar sebenarnya satu. Yang benar itu satu. Man ijtahada fa asaba, man ijtahada fa akhta. Ada yang ijtihadnya benar, ada yang ijtihadnya salah. Jadi ijtihad itu tidak mutlak benar. Hasil dari ijtihad itu tidak mutlak benar. Nah, yang perlu digarisbawahi berikutnya adalah tidak setiap kesalahan dalam berijtihad itu dicela. Tidak setiap kesalahan dalam berijtihad itu tercela. Sebagaimana di sini mereka berdua sudah berijtihad menggunakan ilmu yang mereka miliki. Ternyata salah satunya salah. Namun Rasulullah tidak sampai mencelanya walaupun ijtihadnya ternyata salah. Berikutnya adalah seorang mujtahid atau seorang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum syariat, ternyata dia salah, maka dia tetap mendapatkan pahala dari ijtihadnya tersebut. Ia mendapatkan pahala dan tidak berdosa sama sekali. Wa in akhta'a, walaupun ternyata hasil ijtihad yang ia yakini adalah ternyata ada sebuah kesalahan. Jadi kita saling, ketika dalam kondisi harus sama-sama berijtihad, dan itu memang perkara yang muskil, yang sulit untuk diketahui kecuali oleh orang yang benar-benar ahli. Nah, kita utamakan sifat saling uzur, saling memberi alasan. Jangan sampai perbedaan yang ada pada kita itu menjadikan kita berpecah belah. Faedah terakhir yang kita ambil dari hadis ini adalah memutuskan segala perkara dan perbedaan pendapat yang ada pada kita itu kepada satu hal. Kita wajib menyelesaikan perbedaan, menyelesaikan segala perselisihan itu dengan cara apa? Mengembalikan segala hal tersebut kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Menjadi patokan hidup, patokan hukum, yang menjadi dasar kehidupan kita. Yang tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita seorang muslim itu menjadikan pedoman-pedoman hidup yang lainnya itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia benar, ternyata Al-Quran menyelisih, kalau kita mengikuti pedoman tersebut, berarti secara tidak langsung kita telah menjadikan kitab itu pedoman di atas Al-Quran, telah menjadikannya tandingan di atas Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai itu terjadi. Jika ini masuk ke dalam pembahasan akidah, bisa jadi ini nanti masuk ke dalam pembatal di antara pembatal keislaman, sebagaimana termaktub di kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Wahab. Orang yang menjadikan pedoman hidup selain Al-Quran dan Sunnah, yang menghalalkan apa yang ada di dalamnya dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, padahal halal dan haram tersebut menyelisih apa yang dihalalkan dan diharamkan di Al-Quran, bisa jadi dia sudah tidak termasuk lagi kaum muslimin. Ya, kita harus tanamkan benar-benar di hati kita, pedoman hidup saya Al-Quran dan Sunnah.
Apa yang dikatakan Al-Quran, walaupun saya belum tahu, itulah pendapat yang saya pegang. Apabila nanti saya ketahui ada amalan-amalan saya ini yang ternyata bertentangan dari Al-Quran dan Sunnah, maka saya akan merubah keyakinan saya ini yang sekarang dengan apa yang saya dengar di kemudian hari. Apabila ada keyakinan yang saya yakini itu benar dan ternyata di keesokan harinya saya mendapati bahwa Al-Quran dan Sunnah itu berpendapat sebaliknya atau tidak berpendapat demikian, tidak menyatakan demikian, maka saya akan meninggalkan pendapat saya dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Itu. Pernah suatu ketika di zaman sebelum kita, di pertengahan abad ke-pertengahan, zaman Khalifah Abbasiyah yang terakhir di Baghdad. Baghdad itu hancur karena diserang oleh siapa? Pasukan Mongol dari utara Cina. Orang-orang Mongol yang berada di utara Cina itu pernah menginvasi, pernah menyerang ke sebelah barat, menyerang Bukhara, menyerang Baghdad, menyerang Suriah, Turki, sampai ke Eropa. Dan itu oleh Ibnu Athir dinyatakan peristiwa itu peristiwa yang paling menyedihkan yang pernah terjadi di muka bumi ini. Musibah yang kita lihat sekarang ini yang paling dahsyat itu masih lebih ringan daripada peristiwa ketika itu, ketika pasukan Mongol menyerang kaum muslimin. Bayangkan saja kota Baghdad itu menjadi kota mati. Ada yang menyatakan korbannya paling sedikit itu 800.000. 800.000 orang dibunuh oleh Mongol dalam satu kota, kota Baghdad saja. Belum di kota-kota yang lain yang mana korbannya juga hampir sama segitu. Sampai Ibnu Athir itu tidak berani atau tidak mau menuliskan sejarah tentang peristiwa tersebut. Saking memalukannya, saking memedihkannya, pedihnya peristiwa itu. Sampai kemudian beliau mendengar bahwa pasukan Mongol dikalahkan oleh kaum muslimin di, kalau nggak salah namanya perang Ain Jalut, di mana pasukan muslim yang berasal dari Mesir dan sekitarnya itu berhasil mengalahkan tentara Mongol tersebut. Dan itu menjadi akhir, jadi batas tentara Mongol tidak bisa masuk ke Afrika. Nah, sejak itu akhirnya beliau memutuskan untuk menulis sejarah tersebut. Nah, ketika itu Mongol sempat berkuasa di tengah-tengah kaum muslimin dan mengangkat karya pimpinan mereka sebagai pedoman hidup. Ilyasik namanya. Mengangkatnya pedoman hidup yang dijadikan sebagai landasan hidup untuk masyarakat di bawah kepemimpinan Mongol. Nah, di situ ulama mengatakan siapa saja yang mengikuti aturan pedoman hidup itu dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dia sudah bukan lagi kaum muslimin. Nah, itu bahaya dari menjadikan pedoman hidup selain Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Bahaya dari menjadikan aturan-aturan selain Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Hadis berikutnya adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla wa in kuntum marda aw ala safar. Dalam menerangkan firman Allah wa in kuntum marda aw ala safar, apabila kalian sakit atau berada dalam safar.
Apa yang ia katakan? Idza kanat birrajulil jirahah fi sabilillah wal kuruh fayujnibu fayakhafu ayyamassa fayakhafu an yamuta in igtasala tayammama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda'aw ala safar, ia berkata, apabila menimpa salah seorang dari antara kalian, apabila salah seorang dari antara kalian itu ditimpa luka, jirahah, ditimpa luka di jalan Allah, awil kuruh, al kuruh itu bisa disebut juga korengan, fayujnib, kemudian dia junub, ya, ia takut, fayakhafu an yamuta in igtasala, ia takut apabila ia mandi, ia takut apabila ia mandi ia akan mati, ia takut mandi akan menjadi sebab kematiannya. Nah, jika dia mandi nanti dia mati. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Ia harus tayammum, ia harus bertayamum sebagai pengganti dari mandi tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni secara mauquf. Wa rafa'ul Bazzar wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Hadis ini oleh Imam Daruqutni dinyatakan yang mengatakan adalah Ibnu Abbas, mauqufun ala Ibnu Abbas. Sedangkan Imam Bazzar menyatakan hadis ini adalah marfu. Hadisnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Al-Hakim. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang sakit atau ditimpa sakit apapun yang bisa menghalanginya dari menggunakan air, maka boleh baginya untuk bertayamum. Sebagaimana sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran dan juga yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ini. Mardah di situ bisa berarti penyakit dalam, bisa juga penyakit luar yang berupa luka, gatal dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu berusaha untuk menjauhkan segala bentuk mara bahaya dari kaum muslimin. Islam itu berusaha untuk menjaga kesehatan dan juga kehidupan kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, itu tadi yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari agama-agamanya, dan diberi kekuatan untuk melawan segala rasa kebosanan yang seringkali kita rasakan ketika kita berada di pondok. Kita belajar, tentu yang namanya belajar, kita harus banyak duduk, banyak membaca, banyak mendengarkan, yang mana itu hal-hal yang sangat membosankan sebenarnya bagi sebagian besar orang. Membaca, mendengarkan, duduk, kemudian begadang untuk membaca dan lain sebagainya, itu hal-hal sebenarnya membosankan untuk sebagian besar orang. Sebagian banyak orang menganggap hal-hal itu sangat membosankan. Supaya semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut dan menjauhkan kita dari rasa malas dan juga bosan, supaya kita bisa mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu
Setidaknya kita bisa mengikuti mereka, bagaimana mereka itu semangat dalam belajarnya, tidak tidur kecuali sedikit, waktunya menjadi barokah, tidak disia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan menyebabkan kemadharatan. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.